Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang kita sampaikan insya Allah termasuk bagian terbesar dari pentingnya agama kita, yaitu mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan mengenal beliau kita lebih cinta, kita lebih mempraktekkan segala urusan dunia dan agama sebagaimana yang beliau contohkan, bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau beragama. Hasilnya nanti ketika di hari akhir, semua dari kita butuh syafaat yang Allah anugerahkan, salah satunya melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita dikenali beliau kalau kita nggak kenal sama beliau? Bagaimana kita pengen dibantu syafaat oleh beliau kalau amalan kita tidak sesuai dengan yang beliau contohkan? Oleh karena itu, mempelajari sirah adalah bagian penting supaya kita layak untuk disebut sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tentunya kalau kita bicara akhir dari pertemuan kita, bagaimana Islam mulai Rasulullah SAW bangkitkan, tapi sudah mulai nampak permusuhan dalam dakwah. Yang kami sampaikan permusuhan yaitu dari kalangan Mekah, Quraisy, ya, dari suku atau dari baninya Nabi Muhammad SAW sendiri, dimontori oleh pamannya yaitu Abu Lahab. Kemudian tokoh-tokoh yang lain seperti Walid bin Mughirah, ada Umayyah bin Khalaf dan lain seterusnya. Sehingga mereka mulai mengambil orang-orang yang tidak punya kekuatan, seperti halnya mengambil budak yang beriman yaitu Bilal bin Rabah, yang telah kami sampaikan bagaimana disiksa di atas padang pasir. Kemudian ada juga Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf mengambil seorang budak juga namanya Khabbab ibn al-Arath. Khabbab ibn al-Arath itu salah seorang budak seperti Bilal, yang mana tuannya, majikannya itu menyetrika tubuhnya dan sampai kepalanya. Ini betul-betul ada, dan nggak sampai meninggal, ada hidup. Dan Khabbab ibn al-Arath itu termasuk sahabat yang panjang usianya, bahkan lebih dari 100 tahun, ya, dan hidup sampai di zamannya Umar bin Khattab memimpin. Jadi Rasulullah wafat, Khabbab ibn al-Arath itu masih hidup. Abu Bakar nemui zamannya Abu Bakar, nemui zamannya Umar. Makanya kalau zaman Umar memotivasi generasi itu, kalian ini masuk Islam sekarang penak itu, tinggal ngambil apa istilahnya, buahnya saja, kalian tinggal petik. Ya, dulu sahabat-sahabat Rasul itu toh nyawa, taruhan nyawa. Kemudian Khabbab bin al-Arath ini diperlihatkan, suruh buka bajunya, itu masih ada bekas setrikaan, itu masih ada. Ya. Nah, ini contoh dari bagaimana dulu sahabat real disiksa. Nah, Khabbab ibn al-Arath itu ketika mendapatkan siksaan, bahkan Rasul SAW melihat sendiri, tapi Rasul nggak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena kalau membebaskannya Rasul nggak punya harta sebanyak itu. Maka Rasul hanya bermodalkan doa. Masya Allah, doa itu, tapi yang berdoa Rasulullah. Sehingga Rasul mendoakan kebaikan, surga untuk Khabbab, dan perbuatan setimpal atau balasan setimpal untuk majikannya. Dan nanti betul, ya, majikannya Khabbab itu tidak lama kemudian sakit. Sakitnya itu ngerasa apa ya, sekujur tubuhnya ini kayak seperti hanya apa ya, kayak
pegel linu gitu terus, tapi dengan kekuatan yang dahsyat. Salah satu respon tubuh biar agak kurang pegel linunya itu disetrika, ya, disetrika. Itu baru agak berkurang. Maka setiap dia merasa badannya semua nggak enak itu kayak dipatak-patakkan, dia minta budak-budaknya untuk ngenyos di kepalanya itu besi panas dan sampai mati. Nah itu di dunia belum diadakan. Allah langsung bayar kontan. Maka kalau dalam hadis yang menjadi pedoman, al jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Bilang sahabat budak nggak punya apa-apa, ya, kadang sepatu aja nggak punya, sendal aja, sendal yang begitu sederhana. Tapi di saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Rasul mampir ke surga itu, diperlihatkan surga, dikenalkan surga oleh malaikat Jibril, dan diantaranya di situ ada sendal. Jibril bilang ini sendalnya Bilal bin Rabah. Masya Allah. Maka ketika turun subuhnya ketemu Bilal, Rasul tanya, ya Bilal, kamu punya amalan apa yang aku belum pernah lihat, yang dengan amalan itu pahalamu besar di surga? Orangnya masih hidup, sendalnya di surga gak siap. Kira-kira penghuni surga apa ya? Rasul gak pernah nyebut Bilal kamu penghuni surga, gak pernah. Tapi kan dengan apa ya, kiasan sendalnya Bilal di surga sudah siap. Maksud sendalnya nek wong ora melu kan enggak mungkin. Berarti Bilal termasuk sahabat ahli surga. Bahkan ketika masih hidup sendalnya sudah dipersiapkan. Di dunia Bilal enggak punya sendal. Ya, punya sendal begitu sederhana, tapi di akhirat besok termasuk orang yang punya sendal surga. Nah, ini kan kita kadang di dunia sendal mempatuto bisa gonta ganti, ya, tapi kita nggak tahu di surga besok apakah dapat sendal surga atau tidak. Nah, dari sini kemudian Islam memberikan motivasi kepada pemeluknya untuk tidak meremehkan yang namanya suatu amalan. Seperti yang bilang, ketika ditanya apa kira-kira amalan yang pernah dilakukan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum tahu, artinya tidak melihatnya, kata Bilal, ya Rasul, saya itu setiap habis wudhu itu saya merasa bersyukur, saya bisa wudhu itu bersyukur, ya, ketika saya bisa mandi itu bersyukur. Lalu saya sholat 2 rakaat sebagai bentuk syukur. Ya, sholat sunnah syukur itu Bilal sebanyak 2 rakaat. Maka kemudian Rasulullah SAW meridhoi apa yang dilakukan Bilal, dan kemudian sampai di kita dikenal dengan sholat sunnah wudhu. Itu pertama kali yang memprakarsai sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Di kita sudah ada nama dari ulama, sholat sunnah wudhu. Zaman Bilal itu menyebutnya sholat syukur, karena bisa wudhu, bisa toharah, bisa bersuci. Bagi Bilal itu kenikmatan. Nah ini kacamata sahabat, kadang wudhu saja bisa dikaitkan dengan syukur. Rasulullah SAW juga mencium aroma yang sangat wangi ketika di surga itu. Bahkan sebelum naik surga itu Rasul sudah bertanya-tanya ke Jibril, ini aroma apa kok wangi sekali? Kemudian Jibril bilang, ini aromanya keluarganya Masyitoh. Ya, Masyitoh itu bukan nama orang ya, tapi profesi, tukang sisirnya Fir'aun. Yang mana saat hidup dulu di dunia, tukang sisirnya Fir'aun itu nyisiri anak-anaknya Fir'aun, kemudian sisirnya jatuh, diambil sambil mengucapkan bismillah. Dan anaknya Fir'aun kaget semuanya. Apa yang kamu ucapkan? Apakah kalian meyakini adanya Tuhan selain Bapakku? Kata tukang sisir yang beriman ini, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhane Bapakmu podo, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anaknya ini langsung lapor ke bapaknya, lapor ke Fir'aun,
ya, tukang sisirnya ternyata tidak berkeyakinan seperti keyakinan orang-orang. Maka Fir'aun kumpulkan satu keluarga itu dan ditanya ulang, kalian mempercayai aku Tuhan kalian? Kata keluarga Masyitah, Tuhanmu Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Fir'aun menyiapkan dandang atau wajan yang dipanaskan, dan satu persatu keluarga Masyitah itu dimasukkan ke dalam panci atau wajan yang dipanaskan. Kita bisa menggambarkan itu, Pak, bagaimana baunya, aroma yang menyengat manusia hidup sehat dicemplungi ke wajan panas. Aromanya seperti apa? Dagingnya yang normal kemudian dipanaskan. Maka kemudian Allah ganti, di surga mereka semuanya beraroma, termasuk aroma yang paling wangi yaitu keluarga Masyitah. Ini al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, ketika Rasulullah SAW melihat siksaan demi siksaan dan beliau memang hanya mendoakan, beda dengan Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang ditokohkan, artinya dari keluarga yang nasabnya Quraisy mulia. Dan Abu Bakar ketika melihat beberapa sahabat disiksa dari kalangan budak, Abu Bakar punya duit untuk membebaskan. Sepertinya Bilal, ya, Bilal langsung dibebaskan. Kemudian nanti ada budak-budak yang lain. Ada pula Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu pengembala, bukan budak tapi memang pengembala kambingnya orang-orang Mekah. Dan ketika masuk Islam, Abu Jahal itu sering sekali nendang beliau, kemudian dengkulnya dikekni sirai, ya, ditaruh di bawah, dijungkel nih, terus dengkulnya Abu Jahal itu menekan atau menginjak Abdullah bin Mas'ud. Itu sering sekali, ya, sampai kemudian menghina kerendahan Abdullah bin Mas'ud, dasar tukang gembala, ya, dasar orang yang nasabnya rendah, gitu terus. Sehingga Abdullah bin Mas'ud ya emosinya muncul, ya, datang kepada Rasul SAW dan minta kepada Rasul, ya Rasul, berdoalah sebagaimana Nuh berdoa. Apa berarti? Turunkan azab. Gak kuat Abdullah bin Mas'ud, ya. Dan Rasul SAW menjawab di luar dugaan, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya sebelum kamu itu ada orang-orang yang beriman dan mereka membela keimanannya sampai terbelah menjadi dua badannya. Ada yang sampai terusir dari kampung halamannya, ada yang sampai tidak punya harta dan sanak famili. Adapun kamu masih seperti ini. Kemudian beliau mengutip firman Allah, innakum qaumun mustajalun. Sesungguhnya kalian itu adalah umat yang tergesa-gesa. Padahal sudah memakan korban. Sudah ada keluarga Yasir, ya. Bulan lalu kita sebutkan sudah ada yang meninggal. Yasir, Sumayyah sudah wafat, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal disiksa, Khobab disetrika, Abdullah bin Mas'ud dihina, direndahkan, disiksa. Tapi kata Rasul SAW, innakum qaumun mustajalun. Kalian ini masih umat yang tergesa-gesa, masih kurang sabarnya. Bayangkan, ya, apalagi kita, Masya Allah, masih bisa nikmat beribadah, masih belum banyak tekanan dalam beribadah, ya, harus lebih ditekankan syukurnya. Nah itu, ya, Abdullah bin Mas'ud itu sampai getem-getem, makanya nanti yang memenggal kepalanya Abu Jahal di perang Badar siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena dia ingat ketika di Mekah, selama dia di Mekah, ya, bagaimana perang Abu Jahal kepada dirinya. Maka di perang Badar nanti ketika sudah hijrah ke Madinah, itu yang memenggal kepalanya Abu Jahal kemudian disampaikan ke Rasul Abdullah bin Mas'ud. Dan Abu Jahal tahu itu. Jadi ketika
sudah nggak punya kekuatan, dalam arti sudah tersungkur. Kemudian dengkulnya Abdullah bin Mas'ud ke lehernya Abu Jahal. Abu Jahal itu masih bisa bersair. Ya, syairnya itu, duhai kalau yang membunuhmu bukan kamu. Ya, mosok saya ini, artinya tokoh Quraisy, yang membunuh hanya pengembala kambing. Masih ngece Pak, sekarang mati nih. Ya, masih nggak terima kalau yang bunuh itu Abdullah bin Mas'ud, karena dulu Abdullah bin Mas'ud yang dihina, sekarang yang membunuh. Dan Allah mentakdirkan itu, yang membunuh Abu Jahal Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kepalanya diambil, diserahkan ke Rasul. Rasul kemudian bersabda, likulli ummatin fir'aun wa fir'aun hadhil ummah Abu Jahal. Ya, setiap umat, setiap masa itu pasti ada Fir'aunnya. Dan Fir'aunnya umatku adalah Abu Jahal. Nah itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Rasul tetap terus berjuang dalam berdakwah. Ada rencana yang kami bilang lucu dari Quraisy. Ketika Quraisy mendatangi Abu Thalib, paman beliau, minta supaya ponakannya berhenti berdakwah. Dan Abu Thalib tidak menerima itu, ya, tidak menerima itu. Sampai orang-orang Quraisy itu mendatangi Abu Thalib untuk kedua kalinya. Dan deal-dealannya gini, Abu Thalib gini saja, kamu serahkan ponakanmu kepada kami, ya, biar kami yang memutuskan perkara. Artinya Rasul kalau diserahkan mesti bakal dibunuh nanti. Kata Abu Thalib, dia enggak mau, ya, dia tetap anakku, artinya keponakanku, dia dalam pengawasanku, aku adalah walinya. Kemudian Abu Lahab itu sama Abu Jahal bilang gini, ya sudah gini aja, kita tuker pemuda yang ya gantengnya nggak terlalu jauh, pinternya juga nggak terlalu jauh. Jadi pemuda tampan dari Quraisy, pemuda cerdas dari Quraisy, pemuda yang punya akhlak, punya adab dari Quraisy. Artinya tuker-tukeran. Ponakanmu gawean ini tak ganti ponakan anyar. Ya ini kan ya rambut tuh kan gitu. Ya, ini deal-dealan apa ya? Kata Abu Thalib, ya saya nggak mau lah. Saya hanya punya keponakan Muhammad. Saya menjadi wali Muhammad. Sampai mereka ngerengek-ngerengek, sudahlah, coba bilang kepada ponakanmu untuk berhenti, ya, mencela Tuhan-Tuhan kami. Artinya menghinakan kemusyrikan Lata, Uzza. Maka kemudian Abu Thalib suatu ketika bilang kepada Nabi SAW, bagaimana ponakanku kalau engkau berhenti untuk berdakwah dan dikasih imbalan yang melimpah. Kalau kamu pengen jadi raja Arab, bisa. Kalau kamu ingin menikahi perempuan tercantik di Arab, bisa. Kalau kamu pengen semua harta dari tokoh-tokoh yang kaya itu diberikan ke kamu, bisa. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, wahai paman, kalau seandainya di tangan kananku ada matahari, di tangan kiriku ada bulan, ya, ini kan artinya gambaran yang hartanya itu semata. Bayang matahari sama bulan, maka aku tidak akan meninggalkan dakwah. Artinya tidak meninggalkan semua tauhid. Maka setelah mendengarkan kekokohan alasannya ponakannya itu, Abu Thalib meridhoinya. Ya udah, teruskanlah, aku berada di belakang. Ini makanya Abu Thalib itu paman yang paling dicintai. Ya, saat itu terus mensupport meskipun ya nanti ujung-ujungnya tetap gak masuk Islam. Itu yang paling disayangkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terus berdakwah. Kemudian mulai turun ayat-ayat Quran yang terkait dengan fase Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengokohkan kaum muslimin, bagaimana mengokohkan rumah-rumah kaum muslimin yang ada di Mekah, bagaimana cara memimpin suatu
masyarakat yang saat itu sudah mulai banyak yang memeluk Islam, itu ada diturunkan di Quran surat Yusuf, nanti yang surat Al-Kahfi, ya sesuai dengan fasenya. Jadi untuk motivasi sahabat, kalian kokoh iman sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka juga dulu ada umat, ada kaum yang membela keimanannya sampai ya, masuk ke gua, kemudian Allah tidurkan, macam-macam. Ketika bicara kepemimpinan, Rasulullah SAW diturunkan seperti hanya keluarga Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Karena Bani Israel itu sebelum Nabi Daud, antara Nabi dan Raja itu mesti beda. Kalau Nabi itu harus keturunan Yahuda, kalau Raja itu harus keturunan Lewi, itu orang Bani Israel. Makanya kalau ada Nabi tapi bukan Raja, kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu orang Yahudi, mereka bunuh itu Nabi ya. Ya, mereka biasa, mereka mencincang Nabi, mutilasi Nabi biasa. Kalau ada Raja tapi bukan Nabi, mereka juga seenaknya. Ya, dengan alasan, oh kamu kan Raja kami, tapi bukan Nabi kami. Kami mau hanya berjalan di atas utusan Allah kan, gitu loh. Maka ketika Allah turunkan Nabi Daud itu Nabi plus Raja, maka orang-orang Yahudi lekep ke iso ngomong-ngomong. Ya, mau pakai alasan apa lagi? Ya, Nabi plus Raja, dan nanti putranya yaitu Sulaiman juga. Nah, Rasulullah SAW mengambil banyak hikmah diantaranya ya, dari kepemimpinan saudaranya senabi, yaitu Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Ya, karena ada di posisi iklimnya itu mirip, ya, suasana rumah, suasana masyarakat mirip. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan Nabi itu kan pasti jangan hanya ngurusin masyarakat dan umatnya, tapi kan ngurusin rumahnya juga. Nabi Nuh Allah munculkan sebagai Rasul utama, Rasul pertama, itu kan di masyarakat yang mau nggak mau musyrik, menyembah selain Allah, mengagungkan orang-orang soleh yang sudah wafat, ya, mengagungkan Yahus, Nasroi diantaranya. Maka ketika Nabi Nuh berdakwah, beliau bentengi dulu rumahnya, beliau bentengi istri dan anak-anaknya untuk tidak melakukan kemusyrikan. Ya, meskipun luput satu-satunya, yaitu Kan'an, dengan istri yang tidak mau beriman, tapi kan beliau masih punya anak-anak, punya istri-istri yang beriman. Ya, iklim rumahnya seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Nabi Lut. Nabi Lut itu masyarakatnya bukan kemusyrikan sebagaimana Nabi Lut, kan beda. Tapi masyarakat Sodom itu pelaku dosa besar, yaitu LGBT. Nah, maka Nabi Lut itu membentengi dulu rumahnya, ya, membentengi dulu rumahnya. Maka Nabi Lut itu punya 2 putri cantik-cantik, nggak ada LGBT, ya, aman, karena terbentengi tadi. Istri Nabi Lut apa LGBT? Enggak, cuma mensupport perilaku LGBT itu masalahnya. Ya, jadi masyarakat Sodom itu punya sandi Morse itu. Kalau di salah satu rumah ada laki-laki yang tampan, ya, yang nanti mesti dijadikan korban, itu pokoknya kalau malam hari mereka menyalakan api, itu tandanya. Kalau siang hari kon murni asap, ya, membuat asap ngumpul, ya, itu sebagai tandanya. Nah, ketika Nabi Lut didatangi para malaikat yang menjelma jadi manusia ganteng-ganteng itu, nah itu istrinya Nabi Lut itu nyalakan api itu tadi, sehingga masyarakat Sodom tahu, oh, di rumah Lut pasti ada laki-laki tampan, makanya digeruduk. Nah, itu bukti khianatnya istrinya Nabi Lut karena mensupport perilaku masyarakatnya yang LGBT. Maka nanti ketika diturunkan azab, awalnya Allah masih mengampuni kan, sehingga Nabi Lut sama putrinya sama istrinya bebas keluar.
Syaratnya pokoknya jangan lihat belakang. Ketika ada turun itu pokoknya jangan noleh ke belakang. Tapi karena istrinya ada hubungan keterkaitan dengan masyarakat Sadum, mau nggak mau lihat ke belakang, dan ketika noleh itu bablas dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iklimnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW membentengi rumahnya. Ya, putra-putrinya saat itu beliau masih punya putri-putri banyak yang lahir dari Khadijah, dibentengi semuanya, dijaga semuanya. Itulah kenapa kemudian ketika Allah berfirman, Inna ahwanal bait la bait al-ankabut. Ya, sesungguhnya rumah yang paling ringkih, rumah yang paling ringkih itu rumah laba-laba. Tapi jari ini, saya nggak tahu ilmunya, katanya teknik sipil, arsitektur, ya, insinyur, ya, material sarang laba-laba adalah material terkuat di muka bumi sampai hari ini. Ya, jadi bahan untuk bikin sarangnya itu material terkuat. Ya, dengan ukuran sarang laba-laba yang cuma segitu. Bayangkan kalau sarang laba-laba gede nih sak masjid ini, kuatnya kaya apa? Itu materialnya. Tapi Al-Quran menyebutkan rumah yang paling ringkih ada rumahnya laba-laba. Padahal materialnya terkuat. Artinya Islam mengajarkan bahwa yang namanya rumah, ya, atau masyarakat kalau diperlebar lingkungan itu bukan masalah kemewahan, bagusnya, ya, sebuah material saja ada. Tapi bagaimana dalamnya, fungsinya, suasana, iklimnya, macam-macam. Ya, maksudnya iklim dan suasana itu iman, amal, soleh, kebaikan demi kebaikan. Karena laba-laba itu ketika bikin sarang itu bukan untuk ditinggali, bukan untuk berkumpul sesama keluarga. Laba-laba enggak. Laba-laba itu bikin sarang fungsinya untuk apa? Jebakan. Ya Bang ya. Laba-laba bikin sarang itu jebakan. Dan yang bikin sarang itu kan laba-laba jantan. Ketika sudah bikin sarang, nanti betinanya datang itu. Ya, betinanya datang terus dibuai. Kemudian laba-laba jantan itu keluar keluyuran dan nggak mungkin balik lagi. Jadi sampai lihat ada laba-laba keluyuran itu mesti jantan, orang ulingan, ya, nggak pernah pulang. Kenapa? Karena kalau nanti pulang habis sama betinanya, dimakan. Kenapa? Karena betinanya kan sedang apa ini? Laba-laba ini bertelur mana? Kalau bertelur apa mana? Mana ya? Bertelur? Bertelur. Ya, intinya ketika betina itu ya sedang bereproduksi itu kan butuh suplemen yang lebih, butuh gizi yang lebih, dan gizi yang lebih itu bisa didapatkan dari si jantan. Makanya kalau jantannya balik pasti diuplok, mesti habis. Makanya mending raban keluyuran dulu. Ya. Dan nantinya ketika laba-laba itu beranak, itu antar anaknya ya mau nggak mau ya tetap saling makan. Oh, yang kuat yang hidup kan gitu. Artinya rumahnya tuh nggak ada suasana kepemimpinan, nggak ada kerukunan, nggak ada kepatuhan, bukan seperti domba, bukan seperti sapi, bukan. Nggak ada suasana baik-baik. Makanya kemudian Allah menyebutkan seringkih-ringkihnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Ya, sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti ya, untuk menjaga iman itu diawali dari rumah. Dikuatkan imannya dari rumah, dimasukkan iklim surga di rumah. Makanya sampai ada tagline baiti jannati, rumahku surga. Nah, di antara yang menginspirasi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu rumahnya Nabi Daud, karena iklimnya Nabi Daud alaihissalam
itu nggak seperti Nabi Nuh, nggak seperti Nabi Lut, karena masyarakatnya tahu Allah, mengenal Allah. Ya, suasana yang ada di masa Nabi Daud adalah suasana rumah yang iman, rumah yang tahu agama, tapi berhamburan harta. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan fadl wa 'allamna lahul hadid, Allah lembekkan besi di tangan Nabi Daud. Jadi besi di tangan Nabi Daud itu kayak mainan anak-anak malam gitu, Mas. Apa? Selain. Ya, kayak gitu. Orang digawe opo wae malam itu mau dibentuk apa aja mudah banget. Besi di tangan Nabi Daud kayak gitu. Ya, kayak dolanan selain. Itu kemudian beliau raja, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diminta ikmalu ala Daud syukra. Bekerjalah wahai Daud sebagai tanda syukur. Ya, padahal beliau raja, pemimpin, dan akhirnya kaya raya karena bekerja urusan besi itu tadi. Ya, produsen olahan besi. Kalau dari yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, Nabi Daud itu kalau tidur, ya, itu pengawalnya sejumlah 36.000 standby. Ada nggak raja dunia hari ini pengawalnya sakmono? Nabi Daud itu kalau tidur, ya, 36.000 pengawalnya standby. Artinya 36.000 itu nggak ada yang turun. Betul-betul ngapain? Ya, melindungi Nabi Daud. Padahal si Nabi, Rojo, Sugih, tapi ya gimana ya? Karena masyarakatnya semuanya itu adalah rakyatnya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalus shaum, afdhalus siyam, saumu Daud. Sebagus-bagusnya puasa sunnah, maksudnya bukan puasa wajib, puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sehari dia puasa, sehari dia berbuka. Hari ini puasa, besok enggak, besok lagi puasa, besoknya enggak. Kenapa? Ini wujud syukurnya Nabi Daud. Dalam Al-Quran itu Nabi Daud maka didapati terkadang rakyatnya butuh keadilan, aspirasi atau semacamnya, menuntut haknya itu, terkadang nemui di mihrab, terkadang nemui di singgasananya istana. Kalau mau lihat di surat Naml, surat Shad, ya, surat kisah-kisah Nabi Daud dan Sulaiman itu, ya, ceritanya Nabi Daud itu kalau ditemui rakyatnya terkadang di mihrab. Mihrab itu berarti di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sampai hari ini kan ada mihrab Maryam, ada mihrab Zakaria, ada mihrab Sulaiman, mihrab Daud, seperti itu. Ya. Jadi dulu itu rakyatnya apal kalau hari ini hari Nabi Daud puasa, nggak mungkin ada di istana, di masjid. Makanya mereka datangnya ke masjid. Ya, kalau di hari yang beliau nggak puasa, berarti beliau standby di istana. Maka mereka ke istana. Ini wajar. Ya. Makanya sekarang kalau dunia yang kita dapatkan, ya, kemewahan yang kita dapatkan hari ini melalaikan kita, maka hari ini kita ambil hikmah keluarga Daud sama Sulaiman itu, masya Allah. Ya, mereka Allah titipkan dunia itu, masya Allah. Nabi Daud pengawalnya aja 36.000. Ya, tapi Nabi Daud masih disebut oleh Allah abdan, ya, hamba yang syakur, innahu awwab. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, karena Daud itu orang yang sering sekali kembali kepada Allah. Artinya ingat Allah. Ini bedanya orang yang kembali karena taubat, ya. Kalau orang yang kembali karena taubat diawali dengan apa? Dosa dulu, kesalahan, sadar, baru kembali ke Allah. Nabi Daud enggak dosa, tapi rindu terus beramal, ya, melakukan suatu kesolehan, dan itu dilihat langsung oleh anaknya yang bernama Sulaiman. Ya. Baik, ketika kalau kita sering lihat di kaca mobil bagian belakang itu stikernya hadza min fadli rabbi, itu kan ucapan Nabi Sulaiman. Itu kan Nabi Sulaiman sering
dididik oleh bapaknya bahwa semuanya ini adalah anugerah dari Allah. Ya. Maka ketika Nabi Sulaiman memiliki harta yang mewah, yaitu kuda-kuda yang dalam surat Shad ayat 30 sampai 33 disebutkan Safinatul Jiyad. Safinatul Jiyad itu kuda-kuda yang bisa mengangkat tubuhnya dengan tumpuan 2 kaki belakang. Itu namanya kuda terbaik. Kuda itu kalau bagus tandanya itu iso ngangkat awake bertumbuh dengan 2 kaki belakang. Itu mesti kuda jos. Ya, coba bendi-bendi bisa gitu. Jarak duka-duka bisa gitu. Makanya levelnya beda. Ya, kudanya Nabi Sulaiman disebut dengan Safinatul Jiyad, itu semuanya bisa ngangkat. Ya. Dan kuda zaman itu salah satu alat apa? Transportasi dan tanda kemewahan. Ya. Makanya kalau hari ini ada salah satu brand mobil, ya mobil yang dicap mewah, yang lambangnya kuda jingkrak, ya memang gitu. Dari itu bukan hanya orang sekarang, itu dari tanda cok zaman Nabi Sulaiman. Ya, kuda jingkrak itu sudah menandakan kemewahan. Ya. Dan Nabi Sulaiman saat itu, ya namanya orang punya kemewahan, cinta dengan itu, artinya melihara itu, ngopeni itu, ya kelangenan jadinya. Kelangenan. Ya mungkin ada orang punya motor baru, wisuk ini wis diubah. Wong sing duwe 200 motor wis kinclok. Kan ada seperti itu. Ya, duwe jago yang minus didusi. Wong ora kudu ganteng jago nih. Ya kan ada seperti itu. Nabi Sulaiman pernah ada di fase itu. Beliau sayang, beliau cinta dengan Safinatul Jiyad sampai dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan 2 riwayat. Riwayat yang pertama, Nabi Sulaiman telat sholat petang. Ya, jadi sholat dulu itu ada sholatnya pagi, sholat petang sama sholat malam. Ya, Nabi Sulaiman bukannya nggak sholat ya, tapi molor gitu, karena tadi keasikan dolanan jalan. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, beliau itu lupa tidak zikir petang. Ya, sampai hari ini di syariat Nabi Muhammad ada zikir pagi, zikir petang. Nabi Sulaiman lupa tidak zikir petang, padahal hukum membaca zikir petang itu sunnah, nggak sampai wajib. Tapi Nabi Sulaiman tersadarkan, getun gelo ngrumangsa salah, maka kemudian beliau langsung taubat kepada Allah dengan menyembelih semua Safinatul Jiyad. Sembelih, iki gawe aku lali Allah. Sembelih dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Nah, hukum akhirnya daging kuda itu sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW bersabda, naha Rasul SAW an akli luhumil himar wahshi wa ahallahu himar ahli wa ahallahu himar wahshi. Rasulullah SAW melarang untuk memakan daging keledai. Ya, dan Rasul menghalalkan memakan daging zebra. Ya, jadi keledai itu haram, zebra malah halal. Ada yang udah ngerasain daging zebra? Silakan kalau mau ngerasain. Cuma kan yang binatang dilindungi, gulain yang di. Artinya kalau zebra itu halal, berarti yang satu spesies juga sama. Kira-kira yang paling mendekati zebra apa? Kuda. Kuda juga halal di syariatnya Rasulullah SAW. Silahkan, pengen nyate kuda, silahkan. Mau makan daging kuda silahkan. Tapi jari ini, kayak masak daging kuda ini, kalau kita memasaknya di panci, jari ini lebih cepet empuk panci nisik timbang daging. Paham ya? Saking atos be Allah. Tapi halal silahkan. Kalau mau nyoba halal. Nah, Nabi Sulaiman alaihi salam itu menyembelih semuanya, kemudian dibagikan ke masyarakat. Dan beliau akhirnya menyesal, mohon ampun dan berdoa. Nah, ini kalau kita biasanya diuji
kemudian sadar tobat, itu kan kemudian minta kepada Allah menurunkan grade-nya dari ujian, ya kan? Iya apa enggak? Udah kemudian kita sadar ini ujian, kemudian kita tobat, ya, kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, ya berikan aku kekuatan atau ujian yang aku mampu. Itu kita. Nabi Sulaiman enggak minta upgrade. Ya Allah, kalau ternyata engkau menguji aku dengan kuda-kuda itu tadi, ya, dan aku telah lalai sehingga sudah saya sembelih dan aku bertobat kepadamu, maka ujilah aku dengan, Masya Allah, upgrade, berikan kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki orang sebelumku dan sesudahku, dan berikanlah aku kendaraan yang lebih baik daripada kuda-kuda sebelumnya, dan aku tidak akan pernah melalaikanmu. Nah, inilah doanya Nabi Sulaiman. Sampean pengen nyontoh silakan, tapi lek jegrek saya nggak tahu. Ya, Nabi Sulaiman nggak nurunkan grade, ya kan? Kadang kita kalau diuji kan gitu, sadar, ya Allah kok kayak ini ya, boyos, apa? Itu kita. Nabi Sulaiman enggak di-upgrade. Kalau kemarin kuda-kuda sudah melalaikan, ya Allah berikan yang lebih, tapi saya jamin saya tidak melalaikannya. Dan Allah kabulkan. Kemudian Nabi Sulaiman, ya, ketika menguburkan Nabi Daud, ayahnya itu, ya, ketika menguburkan Nabi Daud, setelah menguburkan, tiba-tiba beliau heran, ya, beliau heran dan berkata, uti itu mantikot tuyur, aku kok tahu bahasa burung ya, gitu. Jadi ketika nguburin bapaknya, itu burung-burung pun ikut takziah, karena burung-burung termasuk hewan yang menemani Nabi Daud ketika baca Zabur. Kitab Zabur itu jangan disamakan kayak Al-Quran. Di situ ada hukum halal haram, di situ ada kisah-kisah umat sebelumnya. Enggak, ini Zabur itu kitab yang Allah turunkan Nabi Daud yang isinya pujian dong, isinya sanjungan kepada Allah, menyanjung Allah dengan asma dan sifatnya. Makanya dan Nabi Daud itu punya suara bagus. Maka ketika beliau ngaji Zabur, itu gunung-gunung saja bertasbih dengannya, burung-burung yang berkicau berhenti ngikuti tasbihnya Nabi Daud. Gitu. Sampai beliau wafat, burung-burung pun ikut takziah. Ya, ikut takziah. Dan Nabi Sulaiman mulai tahu bahasa burung. Nah, itu mulai dikabulkan doa-doanya Nabi Sulaiman deh, mulai aku kok ya bahasa itu. Kemudian beliau menggantikan posisi ayahnya menjadi raja, dan ketika suatu perjalanan melewati padang pasir yang semua kita tahu lah ceritanya, di situ ada semut dan gerombolannya. Kemudian ketuanya semut bilang, saya masuk lubang. Ya, ada Sulaiman dan bala tentaranya. Mereka nggak tahu kalau ada kita di bawah. Nanti mereka bisa memecahkan kita. Lihat bunyi ayatnya itu, pakainya kasar. Ya, fakasar akan memecahkan kita. Ya, ini berita semut itu. Gak perlu. Engkau sikili Sulaiman dan bala tentaranya iso melenet kita loh, enggak gitu loh. Ya, bisa membunuh, mematahkan organ kita, enggak kayak gitu. Ya, semut membawa berita ke bala-bala pasukannya semut itu, nanti Sulaiman dan tentaranya memecahkan kita. Pecah loh, semut pecah. Itu Quran 15 abad lalu. Dan hari ini baru muncul penelitian, ternyata dalam anatomi semut itu ada material kaca. Ya, semut itu ada anatominya, itu ada nilai kacanya. Makanya benar saudara Allah ketika Allah mengisahkan semut itu bilang ke kawan-kawannya apa? Nanti ya kaki-kaki tentara itu bisa memecahkan kita.
Karena ternyata semut itu ya ada sifat kaca. Nah, kaca pecah kan, bukan melenet kan, seperti itu. Masya Allah, ini mukjizat Quran. Ya, mukjizat Quran. Nah, maka ketika semut bilang seperti itu, Nabi Sulaiman tahu lagi, dengar tuh. Aku kok tahu bahasa semut ya? Ya itu sudah nggak ada orang di zaman itu yang tahu kan. Sebelum dan sesudahnya nggak ada. Nah, kemudian mulai binatang-binatang beliau tahu bahasanya. Kemudian Allah taklukkan jin dan Allah ganti kuda-kuda yang dulu sebagai transportasi. Allah taklukkan wasakharna, kami taklukkan untuk Sulaiman angin. Masya Allah. Ya, pakai kuda terbaik itu saat itu sudah paling cepat Pak. Ya, saat ini Allah ganti kendaraannya apa? Angin. Wah, lebih cepat. Ya, minta kekuasaan yang tidak ada tanding, Allah kabulkan. Minta kendaraan yang lebih baik dari kuda, Allah kabulkan. Angin sekarang. Masya Allah. Dan ternyata dengan dua kemuliaan itu, ya, Nabi Sulaiman malah semakin menjadi figur hamba yang banyak syukurnya. Ya. Bayangkan hari ini ada kecepatan kendaraan yang seperti angin. Belum ada. Pesawat yang paling cepat aja belum bisa seperti kendaraan Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman numpak angin, nah itu iso sampai Sleman bisa kan, sampai Borobudur, Magelang iso. Tapi bukan kerajaannya di situ. Tapi lek keliling kekuasaannya ya sampai Solo mana itu bisa kendaraannya angin. Nah, Rasulullah SAW kembali kepada sirah beliau. Beliau membawa pelajaran yang di situ beliau nasab kuat. Di situ beliau keluarga yang ada harta sebetulnya, tapi mereka senantiasa merusak dakwah. Yang dilakukan oleh Rasul ya membentengi rumahnya dulu. Beliau, Khadijah, putra-putrinya dibentengi supaya kuat. Ya, kemudian teman-teman karibnya, contohnya Abu Bakar, nanti masuk lagi ya sepupunya Ali bin Abi Thalib, kemudian masuk lagi Abdurrahman bin Auf, kemudian masuk lagi Zubair bin Awam, kemudian nanti masuk lagi Utsman bin Mat'un, baru kemudian Utsman bin Affan. Ini semuanya masih keluarga dari Nabi Muhammad, sama-sama Quraisy, dia cuma beda klan saja. Kemudian Rasulullah SAW mulai mencari orang-orang yang loyal. Salah satunya yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam yang menghibahkan rumahnya atau merelakan rumahnya untuk dijadikan base camp lah atau pusat untuk Rasul SAW mengajarkan Islam kepada para sahabat. Dan itu berjalan terus dari tahun ke tahun ya. Sampai nantinya di tahun ke-5, tahun ke-6 mulai banyak lagi yang masuk Islam, yang memeluk Islam ya. Di antaranya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua orang yang dikenal sebelumnya dengan Sayyadul Usud. Ya, Sayyadul Usud yaitu lion hunter. Ya kan, pemburu singa, pemburu macan. Ya, jadi perlu dimaklumi, jadi di zaman di Mekah itu memang masih belum turun hukum-hukum masalah halal haram, baik itu makanan dan minuman. Ya, bahkan Abu Bakar pun berkata, kalau Nabi kita Muhammad SAW ketika di Mekah yang diurusi adalah kehalalan dan keharaman makanan dan minuman, orang nggak bakal ada yang masuk Islam. Kalau Rasul dakwahnya di ujung-ujung khamr, nggak ada yang mau menerima Islam. Karena khamr sudah patuto banyu putih, gitu ya. Minuman keseharian. Lalu tiba-tiba orang-orang ya susah. Kemudian daging-daging yang tadi singa, macan itu buruan yang dimakan. Ya, baru nanti diharamkannya jauh nanti itu pun di hadis. Ya, maka ketika Rasulullah SAW bersabda, "Tarak
taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara. Rasul langsung memastikan, lan tadilu, kalian tidak akan pernah tersesat kalau berpedoman dua perkara ini. Kitabullah wa sunnati, ya, Al-Quran dan sunnahku, yaitu hadisku. Ya, jadi antara Quran sama hadis itu nggak bisa dipisahkan. Ya, jangan kalau nggak ada di Al-Quran berarti oleh, gitu kan? Seperti halnya yang sempat viral, sholat tidak ono dengan Al-Quran yang mau tuh nggak ono, ya kan? Nggak ono subuh, duhur, asar, maghrib, isya nggak ono, ya kan? Ya itu nggak usah didengar, nggak mutu ucapan seperti itu. Kenapa? Karena ketidakadaan hukum di dalam Al-Quran bukan menandakan bahwa nggak ada syariat. Betapa banyaknya kalau kayak gitu, ya, kalau kita melepas hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya contohnya ini tadi, ya, sebelum kita kisahkan bagaimana Hamzah masuk Islam, ketika orang-orang masyarakat ya saat itu masih makan daging binatang buas, Al-Quran itu nyebut makanan yang haram itu cuma di Al-Maidah ayat 3. Betapa dikitnya. Ya, ini kita ambil hikmahnya. Khurrimat alaikum al-maitan wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi ghairillah, dan seterusnya. Diharamkan ini kalau Qur'annya ya, hanya sebatas ini, diharamkan untuk kalian bangkai, darah, daging babi. Kemudian sembelihan-sembelihan yang bukan karena Allah atau tidak disebut nama Allah. Hanya itu. Bangkai di ayat yang berikutnya itu, di ayat setelahnya, garis di bawahnya, itu disebutkan bangkai itu contohnya al-munkhana. Apa itu al-munkhana? Yang tercekik, binatang halal tapi nggak disembelih, sampai dua jago, ya, boleh latih nggak ketemu, wah kesuwen tekek wae, nanti jatuh. Nah, itu bangkai mas, nggak boleh dimakan. Ya kenapa nggak disembelih? Atau wal mau'udatu, atau mungkin terpukul, dipukul atau jatuh, ya, punya domba nggak punya gobang untuk nyembelih, akhirnya wedhusnya dipuwepruk mati. Ya bukan biara, tapi dia jadi bangkai karena caranya yang haram. Ya, itu termasuk jenis-jenis bangkai itu seperti itu. Atau ketika wama akal subuh, atau sisa dari mangsa buruan, ada serigala makan domba, dasi dipangan, sikil loro dipangan, sisa weteng dan sikil belakangnya, lumayan, gak usah beli, ya kan, dibawa itu sama kita dombanya dimasak, itu haram. Kenapa? Karena sisa dari binatang mangsanya, yaitu serigala. Ini baru jenis-jenis bangkai. Tapi Rasulullah SAW dalam hadisnya, nggak ada dalam Al-Quran ini, dalam hadisnya beliau sampaikan bahwa ada dua bangkai yang Allah halalkan, al-hut wal jarad. Apa itu? Bangkai binatang laut sama belalang. Berarti kalau di sini binatang laut bangkainya saja halal, otomatis saat hidup ya boleh untuk dikonsumsi. Berarti binatang laut, binatang air halal 100%, aman sudah. Kalau binatang daratnya bangkainya yang halal, berarti halal untuk dimakan. Di antaranya yaitu belalang. Jadi kalau masak belalang jangan bingung gimana caranya belenya. Ya, bingung mau sampai kretek gini jadi botok ya boleh. Ya, kalian gini jadi ya rawon ya boleh, silahkan. Ya, itu kalau belalang. Ini gak ada di dalam Al-Quran, ada di dalam penjelasan hadis Rasul. Wadam, darah. Darah ini yang dimaksud ada darah, darahnya binatang yang disembelih muncrat darah. Sapi, kerbau, tadi mamai kuda, disembelih kan mesti muncrat darahnya. Kambing, ayam, lah itu sampai yang tadai. Darahnya itu sampai tadai. Nah, kemudian selesai ditadai, dimasak. Jadilah didi, jadilah sare, jadilah tahu bacem kawi. Nah itu kan, nah itu semua itu haram. Bukan saya mengharamkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkan dalam Al-Maidah ayat ini. Nah, tapi kalau darah-darah binatang yang tidak muncrat,
Contohnya keong ada darahnya enggak? Mami sampean keong itu kamu tuh gede aja ada. Nah, itu berarti tidak mau. Ya, itu bukan darah yang dimaksudkan dalam ayat tadi. Itu penjelasannya ada di hadis. Walahmul khinzir, dan daging babi. Quran makanya daging babi, kemudian daging babi haram. Aku tak boleh bayar apa-apa. Nah, itu ramu tugas ya. Ya kan? Aku tak congor bayar. Ya kan, gak daging. Bukan seperti itu memaknainya, karena rata-rata orang kalau mengkonsumsi apanya? Dagingnya. Maka disebut daging babi Allah haramkan. Dan semuanya berarti ya, semuanya dari babi itu. Dan daging-daging yang disembelih bukan dengan nama Allah atau karena bukan untuk Allah, ritual-ritual kemusyrikan, ya, ritual-ritual sesajen-sajen, bentuk-bentuk kekufuran budaya-budaya non-Islam, ya, itu terhitung bangkai. Jadi kalau ada sajen, ya, sajen di bawah pohon apa-apa ada ingkung, mas, jangan pakai alasan iman-iman. Iman-iman ini, ya kan? Karena semangat ini, jupuk lah. Nah itu nggak boleh, mas, karena itu terhitung bangkai, ya, terhitung bangkai. Atau mungkin kita, kalau dulu biasanya di antara Merapi dan Mobagu itu kan setahun sekali atau 2 kali itu ada tumbal, ambing biasanya, dijatuhkan dari bukit gitu. Tapi nggak telah ya, dijatuhkan gitu aja. Nah itu jangan terus di bawahnya ngecamp, nunggu, kan orang mesti mati. Jebule kalau ditulis sampai ke bawah saya urip, lumayan, boleh, nggak bisa. Karena awalnya kambing ini tuh apa? Persembahan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zatnya itu meskipun halal kambing, tapi karena niatnya orang-orang bukan untuk Allah, makanya menjadi terhitung bangkai. Ya. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, ya, menjelaskan bahwa dzabhatu ahli kitab halal. Sembelihan ahli kitab itu halal bagi orang muslim. Ahli kitab itu siapa? Nasara sama Yahudi. Itu ahli kitab. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi sembelihan Nasara kalau sesuai ajaran Injilnya itu nyembelih pakai bismillah. Orang Yahudi kalau sesuai Taurat cara menyembelihnya juga pakai bismillah. Itulah kenapa halal. Ya, itulah kenapa halal. Jadi selagi kita dapat ayam, dapat daging sapi dari tetangga atau mungkin dari keluarga kita masih ada yang antara dua itu non muslim tapi Yahudi atau Nasrani, hukum asal daging dari mereka apa? Halal. Selagi kita tidak pernah mendengar atau tahu saat menyembelih menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita jelas tahu menyembelih ya menyebut nama selain Allah, ya itu jadi haram. Tapi rata-rata kita nggak tahu. Itu hukum asal dagingnya apa? Nah ini penting saya utarakan ya untuk kaum muslimin, karena ini ada turunannya nanti. Turunannya itu hari-hari ini ketika ada daging impor. Ya kan? Ada daging impor. Kalau kita ke supermarket, ke mall, ya, atau paling tidak Superindo itu kan ada daging-daging impor. Saya bicara ini terlepas dari label halal ya. Kalau ada cap label halal ya sudah, itu aman. Ya, kami berikan solusi ketika tidak ada label halal. Daging impor itu kita harus tahu dari mana diimpor. Dan insya Allah kalau kemasan mesti ada gitu kan. Daging impor dari mana? Umpamanya daging sapi imporan Australia. Australia masyarakatnya mayoritas apa? Nasoro kan? Nasoro berarti masuk dari ahli kita. Berarti daging impor Australia hukum asalnya untuk muslim apa? Halal. Ya, daging sapinya halal, daging dombanya halal. Atau mungkin ada daging impor dari Yerusalem, Yahudi. Tapi enggak mungkin ya, kan enggak ada hubungan gitu lah. Ya sepenting lah umpamanya enek lah ya. Ada daging impor dari Zionis Yahudi saat masuk ke Indonesia. Ya, kita beli atau kita konsumsi halal, halal. Kenapa? Karena mereka ahli kita. Nah, yang perlu menjadi catatan penting, sing diawasi
yang datang dari negara Nasrani enggak, Yahudi enggak. Hati-hati. Ya, di saat di wilayah kita Solo Raya atau lebih tepatnya di sekitar kota Solo ya, itu mulai marak rumah makan, restoran-restoran yang ya dari negara lain, ada restoran-restoran nuansa negara lain, dagingnya juga daging impor, yang itu negaranya, corak negaranya Nasoro, enggak Yahudi enggak. Dan mulai marak itu kan, mulai banyak ada di Solo. Ya, sehingga kalau bukan ahli kitab, bukan Nasrani, bukan Yahudi, berarti kan Majusi, menyembah api, atau yang menyembah matahari, bulan, atau yang menyembah berhala-berhala dewa-dewa, ini semuanya masuk kategori musyrikun. Ya, musyrik. Dan daging orang-orang yang semacam ini hukumnya untuk kita konsumsi haram. Ya, haram untuk kita konsumsi. Maka ini yang malah gawat tuh. Di saat anak-anak kita, adik-adik kita ini malah semangat naik rumah makan ini, ya, untuk selfie dan upload, Masya Allah, supaya gaul banget loh ya, ngikuti ya, zaman seperti itu. Tapi mereka lupa kalau daging ternyata daging impor dari negara-negara yang satu wilayah dengan restorannya itu, ya, anggaplah kalau kita sekarang mulai digempur dengan berbagai macam budaya, salah satunya Korea, mulai dari budaya pakaian, budaya ya sinetronnya, kemudian musiknya dan lain seterusnya, bahkan sampai restoran-restorannya, maka patut diberikan catatan yang diawasi itu daging-daging impor kalau memang datang dari sana. Ya, itu kan hukum asalnya. Sana itu negara Nasrani enggak, Yahudi. Negara-negara yang kami sebutkan tambah mulhid itu ateis. Ya, itu malah hati-hati. Karena kehalalannya malah nggak terjamin. Posisi malah negara New Zealand, ya kan, negara-negara yang jelas Kristennya, Katoliknya atau Yahudinya itu malah hukum asalnya halal bagi kita. Beda kalau keju. Kalau keju itu bukan dari sembelihan. Keju itu dari mana? Susu. Ya, akid atau keju itu halal mutlak kata Rasulullah SAW. Mau datang dari wilayah atau negeri sekafir apapun itu halal. Ya, jadi kalau keju nggak usah bingung cari label halalnya, karena datang dari mana saja keju itu halal. Nah ini catatan penting sebelum kita nanti masuk, bahwa ada dari kalangan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam, yaitu paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib, yang saat itu bergelar Sayyadul Usud atau pemburu singa. Ya, pemburu singa karena masih makan singa, diburu untuk dimakan. Ya. Tapi nanti Rasulullah SAW mengharamkan beberapa daging, salah satunya daging binatang buas yang bertaring, ya, dan itu dipreteli satu persatu. Ada asap, itu singa, ada namir itu macan yang bergaris-garis. Apa berarti Pak? Macan yang bergaris-garis, harimau. Kemudian fahad itu macan yang titik-titik. Nah, ya, cita atau macan itu dipreteli gitu. Kemudian ada dubun itu beruang. Ada sinwar itu kucing. Ya, kemudian ini semuanya Rasul haram kan. Kemudian ada apa itu? Ibnu Awa atau Alwawi, ya, itu anjing. Ya, kalbun ukur itu juga anjing. Ya. Kemudian yang bertaring lagi alfil, ya, gajah. Ya, karena ada gadingnya itu hitungan taringnya. Kemudian walkir itu monyet kera. Ya, dan yang satu spesies dengan yang kita sebutkan tadi, yaitu yang dari binatang buasnya hitungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah bisa kita ambil hikmahnya dan bisa menjadi motivasi untuk semakin semangat di dalam meneliti dan menelaah
kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai modal kita mencintai beliau dan beramal sesuai dari ajarannya. Aku lupa lihada, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.